Selanjutnya kita mulai kajian kita akidah dalam kitab Takribul Usul ila Salasatil Usul sampai pada halaman 127. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas dalil-dalil level ketiga dalam beragama setelah Islam, iman, dan yang level tertinggi adalah ihsan. Di antara dalilnya telah kita bahas dari Al-Quran. Pada halaman ini kita akan bahas dalil dari sunnah. Qauluhu wad dalilu minas sunnah. Sudah dapati di buku PDF-nya halaman 127. Dalil ihsan yang bersumber dari sunnah diantaranya hadis Jibril al-Mashhur. Hadis malaikat Jibril yang terkenal. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun. Tatkala kami sedang duduk di majelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki. Dijelaskan tipikalnya syadidu bayadi thiyabi, pakaiannya putih sekali. Tidak belentong-belentong, tidak sudah kusut, tidak, masih putih sekali. Syadidu sawadi syari, rambutnya hitam pekat, rapi. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak laki-laki ini habis menempuh perjalanan jauh karena rapi, rambutnya kelemis hitam, pakaiannya rapi putih bersih. Wala ya'rifu minna ahadun. Kalau ini orang jauh pasti kelihatan tanda ia adalah musafir. Tapi kita nggak ada yang kenal ini, para sahabat nggak ada yang kenal. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian beliau duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia sandarkan kedua lututnya bertemu dengan kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan gimana posisi duduknya? Lutut ketemu lutut. Berhadapan-hadapan Butiana dengan Ummu Nisa. Lutut tak ketemu lutut tak. Ya, berhadapan-hadapan. Tahu lutut, dengkul. Bahasa Arabnya rukbah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian kedua telapak tangannya dia letakkan di atas apa itu namanya? Ya, kayak Butiana itu apa namanya? Pahanya. Wa qala, dan ia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan, jelaskan kepadaku tentang Islam. Faqala, Nabi bersabda, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah engkau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya tiada ilah yang hak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah Islam yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Beberapa pekan lalu ada seorang yang asli dari Cina. Saya sebutkan nama kotanya, cuma saya belibet ngomong Cina, bagaimana Kak? Begitu, nggak bisa, saya lupa namanya. Apa? Bahasa Cina, orang Cina asli. Mr. Zhang. Ya. Kemudian beliau mengatakan ingin masuk Islam dan minta dibimbing untuk bersyahadat. Saya tanya sebelumnya agamanya apa?
Katanya sebelumnya tidak beragama. Saya bilang, bukankah kalau di Cina itu ada Konghucu, Buddha? Dia bilang, kebanyakan di China itu banyak yang tidak menganut agama atau ateis ya. Saya bilang, bagaimana itu dia bisa bayangkan hidup nggak punya aturan? Kan tidak beragama. Tapi alhamdulillah beliau sudah lama tertarik untuk Islam, sehingga beliau pun minta divideokan nanti dikirim ke orang tuanya, keluarganya di sana. Jadi beliau masuk Islam, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kami bimbing, kemudian bahasa Indonesianya, kemudian bahasa Cinanya. Saya nggak bisa ngikutin bahasa Cinanya. Mungkin ada yang pintar bahasa Cina. Ya, jadi kadang kita gunakan Google Translate. Kan bisa kan Google Translate itu kan ada dialeknya juga, ada voice-nya juga kan, bisa kita ini kan. Jadi Islam, Rasulullah mengajarkan antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiz zakat, rukun yang ketiga mengeluarkan zakat, wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian yang keenam adalah berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Qala sodakta. Laki-laki tersebut mengatakan benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Para sahabat heran. Sudah tanya, kenapa dia membenarkan? Sudah tahu, kenapa dia bertanya? Ya kan? Para sahabat heran. Qala akhbirni anil iman. Kemudian laki-laki tersebut pun menanyakan, kabarkan aku, jelaskan apa itu iman. Qala antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Wa malaikati, yang kedua iman kepada malaikatnya. Wa kutubi, dan kepada kitab-kitab Allah. Wa rusuli, dan kepada rasul-rasul utusan Allah. Wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir yang kita bahas tadi barusan di tafsir surat An-Naml. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan yang rukun yang terakhir engkau beriman, yang tadi haji nomor 5, tukar saya. Yang ini iman nomor yang ke-6, yakni iman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Qala sodakta, sudah dijelaskan, lagi-lagi laki itu menjawab benar. Qala akhbirni anil ihsan, yang ketiga kabarkan kepada aku wahai Muhammad apa itu ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka kemudian Nabi Muhammad bersabda, ihsan adalah engkau beribadah menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah langsung. Fa illam takun tarahu, kalaupun pada kenyataannya engkau tidak bisa melihat Allah langsung, fa innahu yaraka, bahwasannya Allah melihatmu langsung. Qala akhbirni anis sa'ah, kemudian bertanya lagi, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku mengenai hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanyai tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi menjawab, qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian laki-laki tersebut pun mengatakan, kalau begitu kasih tahu saja paling tanda-tandanya, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha, yang pertama seorang budak perempuan melahirkan anak tuannya. Ya. Para ulama menafsirkan apa maksud dari seorang budak melahirkan anak tuannya. Tafsir pertama adalah yakni
sebagaimana hakikatnya, yakni seorang tuan punya budak hamba sahaya perempuan, digauli kemudian hamil, melahirkan. Nah, anak itu nanti akan menjadi tuan kepada ibunya karena dia anaknya tuannya. Tafsir yang kedua adalah secara kiasan, yakni apa maksud dari tanda hari kiamat sudah dekat? Tandanya itu seorang budak, kan sekarang sudah nggak ada budak ya, seorang budak melahirkan anak tuannya adalah yang kedua kasratu uququl walidain, banyaknya uququl walidain. Apa itu uququl walidain? Durhaka kepada orang tua. Lawan dari birrul walidain. Birrul walidain berbakti, lawan katanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau semakin banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, ini sudah dekat tanda-tanda hari kiamat. Kita dapati berita ya yang viral, seorang anak usia 12 tahun menusuk ibunya 21 kali tusukan dengan pisau di Medan pagi-pagi buta. Ya, yang mana banyaknya uququl walidain. Durhaka kepada orang tua bukan hanya menusuk orang tuanya sampai meninggal, tidak. Kita mengatakan saja, fala taqul lahuma uffin. Juga fenomena-fenomena kita dapati ya, antalidal amatu rabbataha, jangan sampai kemudian kita punya anak kemudian atau kita sendiri ya, kita sendiri punya anak atau anak kita, orang tua kita yang sudah sepuh, sudah usia malah capek, repot ngomong cucunya. Ya. Memang orang tua kita tidak akan protes. Saya sudah tua kau, saking sayangnya sama anaknya, cucu apalagi ya. Tapi jangan sampai kemudian ini menjadi sebab uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ya, seakan-akan ayo orang tua diajak ke rumah kita kasih kamar, ternyata orang tua kita malah repot kayak jadi pembantu kita. Ya, itu fenomena dari seorang budak yang melahirkan anak tuannya. Orang tuanya waktu kita kecil kita sudah capek, orang tua sudah capek merawat kita. Bagaimana repotnya punya bayi, punya balita, punya anak yang aktifnya. Kemudian sudah tua masih kita titipin anak-anak kita. Atau sebaliknya, ketika sekarang kita menjadi nenek, kemudian kita disibukkan, nggak bisa hadir kajian, nggak bisa belajar karena saya repot ustazah, saya ada cucuku. Ya, kasihan sebenarnya ya. Jangan kemudian menghalangi orang tua kita untuk bermajelis ilmu. Kalau kita tenang, memang kalau diawasi orang tua kita langsung, bisa kita sediakan asisten sehingga orang tua kita yang ngawasi anak kita, tapi tidak kemudian all out kayak pembantu begitu ya. Pasti kita kan tenang kalau anak kita sama neneknya. Beda ketika mungkin ya sama nanti ada fenomena ya, pembantu influencer, pembantunya artis itu anaknya dipukul, anaknya disiksa gitu. Gue lihat di CCTV ngeri sekali. Memang kita nggak bisa untuk mudah percayakan anak kita kepada orang lain. Ya, neneknya bisa sambil ngawasi, apalagi kalau sudah sepuh ya, itu kita meskipun ya kadang orang tua pasti sudah nggak apa-apa sama saya saja gitu, cucuku sama saya saja biar aman dari ini. Tapi kita harus perhatikan jangan sampai kemudian kita memperbudak orang tua kita ya. Orang tua ya mau membantu, namanya orang tua pasti sayang sama anak, yang mau bantu, mau masakin kita, tapi ya kita sebagai seorang anak harus tahu diri. Jangan kemudian membebankan orang. Pasti kondisi sudah tua, sudah sepuh berbeda dengan yang masih lebih muda dulu, lebih energik. Kita sendiri pun merasakannya. Jadi itu antalidal amatu rabbataha. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal ala ri'a asya'iyata tawaluna fil bunyan. Tanda kiamat selanjutnya, engkau melihat orang yang nggak pakai sendal, nggak pakai baju,
menggembala kambing, tapi dia bermegah-megah dalam membangun rumah. Maksudnya apa ini? Ya, jadi kita nggak bisa sekedar tahu bahasa Arab kemudian sudah bisa berfatwa, nggak bisa ya, karena ini kata-kata yang kiasan. Kita harus belajar pisau analisis dalam memahami sebuah dalil, bukan hanya cukup belajar bahasa Arab, tafsirnya, usul fiknya, qawaid fiknya, usul fikhiyah, balaghahnya. Karena kan bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa dalam sunnah juga ada yang tidak secara letterlek, tapi menggunakan kiasan. Sehingga apa ini maksudnya? Bahwasannya seorang yang nggak punya sendal, nggak punya baju, mengembala kambing, tapi rumahnya bagus, berlomba-lomba, bermewah-mewah dalam membangun rumah, ya. Maka maksudnya di sini adalah orang yang miskin, ya, sebenarnya miskin, nggak punya apa-apa. Maka diibaratkan di sini nggak pakai baju, nggak pakai sandal, kan miskin ya, nggak bisa untuk beli sandang. Tapi rumahnya pada mewah-mewah, megah-megah. Kita dapat di banyak sekarang fenomena sekarang ya. Bahkan ada namanya kampung apa? Kampung pengemis, tapi rumahnya mungkin kalah rumah kita. Gaya. Dia kerjanya ngemis di lampu-lampu merah, datang ke rumah-rumah sedekahnya, Bu. Tapi penghasilannya ya, dia bangun rumah megah-megah. Kalau kita lihat di berita, di TV-TV itu, ada itu kampung pengemis, tapi rumahnya mewah-mewah. Jangan dikira, kalau kita ini yang profesi guru, berapakah? Ya. Jadi rumahnya mewah-mewah. Ya tatawaluna fil bunyan. Ya, rumahnya megah, saingan dalam bermewah-mewah membangun rumah. Sehingga tidak bisa juga kita sekarang menilai orang dari penampilan juga. Kadang yang kita kasih di lampu merah mungkin lebih kaya dari kita. Ya. Jadi banyak orang yang minta-minta, orang nggak mampu, orang miskin, tapi dia kaya, rumahnya keren-keren. Ya. Qala famada falabistu maliyan. Kemudian berlalulah laki-laki tadi meninggalkan majelis. Faqala ya Umar atadruna manis sa'il. Nabi mengatakan, wahai Umar, tahu enggak siapa tadi yang bertanya itu? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Ini adalah malaikat Jibril yang datang tadi. Beliau datang ke majelis ini dengan tujuan untuk mengajarkan kita semua perkara agama kalian. Jadi malaikat Jibril sudah tahu jawabannya, tapi beliau datang dengan penuh adab, datang kepada Nabi dengan penuh adab. Nah, kebang amal, batang-batangnya kebang amal. Jadi di sini adalah insya Allah. Dalam hadis ini musannif menjadikan sebuah dalil bahwasannya level yang ketiga paling tertinggi dalam beragama adalah ihsan, sebagaimana hadis Jibril yang kita jelaskan tadi dalam hadis sahih. Wallahu taala a'la wa ahkam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.